Terima kasih yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan Komisi 11 DPR, yang terhormat Direktur BRI, Dirut BRI Bapak Sunarso beserta jajaran semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua yang hadir di sini. Semoga tahun baru ini kita lebih baik, lebih sejahtera, lebih sukses. Baik, pertama yang akan saya sampaikan kepada BRI adalah congratulations Pak, selamat penghargaan pencapaian yang luar biasa ya di kancah internasional. Ini tentu menjadi suatu tantangan, menjadi suatu ke depan harus pertahankan dan lebih baik. Nah, sehubungan pencapaian yang luar biasa, tentu dengan pencapaian ini, BRI yang menitik beratkan pada transformasi digital dan culture, bagaimana Bapak sebagai Direktur Utama di tahun 2023 ini terus meng-create value baru melalui digitalisasi sehingga muncul bisnis model baru, dan bagaimana meningkatkan kinerja SDM BRI dalam rangka peningkatan performance driven culture. Lalu kedua, terlepas dari OJK memperpanjang restrukturisasi hingga 2024, apakah mungkin suku bunga pinjaman BRI lebih rendah lagi untuk mempercepat kebangkitan dunia usaha? Ini tersebab suku bunga pinjaman Indonesia relatif tinggi. Asumsinya meski ada restrukturisasi masih bagus kinerja BRI. Ketiga, perlu dicermati nasabah kecil, utamanya di pedesaan dan mikro kecil di perkotaan. Ada dugaan mereka tidak cukup diedukasi penempatan uang dalam bentuk simpanan, apa yang akan menguntungkan beserta alasannya. Kedepannya diharapkan BRI bisa mendorong putra-putri mereka lebih well educated, well informed dibanding orang tuanya, dan akan kritis melihat ini dan bisa mendorong orang tuanya berhenti menjadi orang tuanya terus menjadi nasabah BRI. Tentu ini hal yang baik ya. Lalu berikutnya 4, mungkin dapat disampaikan kepada kami mengenai bagaimana langkah yang telah disiapkan BRI untuk kembali mendulang laba yang tinggi di tahun ini di tengah tantangan dinamika ekonomi global dan inflasi. Lalu seperti apa komitmen kuat transformasi digital yang akan dilakukan BRI untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan perbankan? Pak Dirut bisa menjelaskan kepada kami efektivitas dari volume transaksi finansial melalui aplikasi BRI, bagaimana indikator keberhasilannya? Kelima, bagaimana pelaksanaan BRI dalam memperkuat komitmen sebagai role model penerapan environmental, social, and governance, serta semangat kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals. Keenam, bagaimana proses buyback saham yang tengah dilaksanakan dalam kurun 18 bulan sejak disetujuinya buyback lewat RUPS hingga 31 Agustus 2023. Mungkin dapat dihubungkan dengan kondisi likuiditas perusahaan, jangan sampai mengganggu keuangan perseroan. Apa yang melatar belakangi perusahaan tersebut? Apakah sahamnya masih under value dibandingkan kinerja perusahaan atau untuk kebutuhan treasury stock? Kami harap buyback BRI dapat menjadi penopang pertumbuhan perseroan ke depan, karena pekerja biasanya akan lebih termotivasi apabila memiliki saham perseroan. Terakhir, bagaimana performance BRI Group seperti BRI Syariah, BRI Life, dan lainnya? Apakah cukup terjadi peningkatan di tahun kemarin dan seperti apakah targetnya di 2023 ini? Mungkin dapat dijelaskan secara singkat kepada kami. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.